Karena atas rahmat-Nya pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2015 terselenggara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta wisuda sarjana ke-1 tahun akademik 2015-2016. Hadirin yang berbahagia, marilah buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wisudawan dan wisudawati memasuki aula sidang. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin memasuki aula sidang. Hari ini mohon berdiri dan wisudawan wisudawati untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta tahun 2015 dibuka. Wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Akademik Diktis, yang kami hormati Bapak Direktur Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat Banten, yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Muhajirin, yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati Ketua STAI Al-Muhajirin, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dalam suasana yang penuh nikmat ini kita dapat melaksanakan wisuda sarjana Usuluddin angkatan ke-1 SKI Al-Muhajirin Purwakarta. Kegiatan ini turut menjadi penanda bahwa STAI Al-Muhajirin telah menjalankan tujuan yang mulia dan mengembang amanat dari bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya selama ini telah banyak pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung perkembangan STAI Al-Muhajirin, baik moral maupun material. Kiranya pantas disebut mereka itu adalah para pendiri dan pengurus yayasan, segenap sivitas akademika, para donatur dan simpatisan, juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak Rektor IAIN UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus sebagai Pepertais Jawa Barat dan Banten yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zain MA selaku Kasubdit Bidang Akademis Diktis Departemen Agama Republik Indonesia yang saya hormati, dari unsur Musbidah yang nampak hadir, dari Bapak Dandim, dari kepolisian, dari unsur perbankan, juga tamu lain dari PKW, dari pembina PKK, segenap sivitas akademika STAI Al-Muhajirin, para dosen, para staf, para wisadawan, wiswadawati beserta orang tua, para mahasiswa, para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena usia ke-7 tahun STAI Al-Muhajirin bisa melaksanakan wisuda yang pertama, yang di luar dugaan hari ini mencapai 44 orang, yang tentu untuk sekelas STAI apalagi berada di Kabupaten Purwakarta, lebih apalagi karena mengambil jurusan yang kurang laku di mana-mana, tapi sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jurusan tafsir. Dan alhamdulillah sudah ditambah sekarang dengan prodi perbankan syariah. Udah 2 tahun ini nampak perkembangan jumlah mahasiswa cukup signifikan, dan ditambah kita sudah memiliki kampus baru, dan insya Allah nanti tahun ajaran baru akan bisa kita pakai setiap hari untuk beraktivitas akademik di sana. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Ibu sudah sering sakit, tapi masih semangat untuk membina STAI ini. Begitu mudah-mudahan doakan oleh kita semua. Ibu ini panjang yuswa dan sehat walafiat. Sebagai rasa kadede, sekaligus juga hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 tahun. Pada anakku Kiki akan menyerahkan cindera mata buat Ibu. Silakan. Ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ketua dari Diktis, juga Bapak yang terhormat dari Pepertais wilayah Jawa Barat Banten, dan Bapak Bupati juga saat ini yang belum hadir. Insya Allah beliau bisa datang ke tempat kita semuanya, dan semua para undangan yang tidak kita sebutkan satu persatu, mohon maaf.
tidak mengurangi kehikmatan kita. Juga para orang tua wisudawan, wisudawati yang sudah siap membawa putra-putrinya ke jenjang pintu gerbang agen keberkahan yang akan disebarkan oleh para wisudawan wisudawati. Juga yang tercinta, pembina yayasan yang saat ini tidak lelah-lelahnya membimbing kami untuk ke arah yang lebih baik. Ananda Ketua Yayasan Taifah, semoga Ananda menjadi pelanjut perjuangan kami, para seluruh dosen yang hadir pada saat ini, juga semua para santri dan para ibu-ibu dari Majelis Taklim pun bisa hadir, Ibu Ketua GOW, Ibu Ketua Penasehat PKK. Alhamdulillah di kesempatan ini saya mengundang semuanya, tiada lain ingin mendapatkan doa khusus bagi para wisudawan wisudawati yang akan tersebar di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga para wisudawan wisudawati menjadikan sebagai mutiara-mutiara yang bercahaya, yang akan menerangi kegelapan dan akan membawa cahaya Allah ke bumi pertiwi yang kita cintai. Supaya prodi itu ada peminatnya dengan bentuk bidik misi dan lain sebagainya. Pokoknya termasuk prodi yang enggak mudah dijual kalau kata Pak Kiai. Tapi di sini luar biasa membuka prodi tersebut dan hari ini selesai di wisuda. Menurut saya ini luar biasa. Patut kita memang prodi ini sebenarnya prodi yang akan jadi makhluk langka di kemudian hari. Karena ini adalah calon-calon kiai. Makanya saya sering bilang, termasuk dengan teman-teman di Kementerian Agama, yang perlu dipikirkan sekarang oleh kita bukan meng-S2-kan, meng-S3-kan guru-guru agama, tapi bagaimana kita pemerintah memberikan perhatian kepada calon-calon ulama. Sebab kalau S2, S3 gak dibeasiswakan juga dia mau biaya sendiri. Tapi jadi kiai sekarang ini jangankan orang yang bukan dari keluarga kiai, kiai juga banyak yang mau pensiun jadi kiai. Bahkan ikut-ikutan calon jadi wakil bupati atau bupati. Ini kan luar biasa. Jadi menurut saya kalau Kementerian Agama tidak ambil alih atau punya perhatian khusus untuk membuat calon kiai, tentu ini nanti 10 tahun yang akan datang kiai menjadi makhluk langka. Dan kalau sudah seperti itu saya khawatir. Jangan-jangan tanda-tanda akhir sudah makin apa? Nampak. Tapi melalui Al-Muhajirin saya menjadi optimis. Nampaknya kiamat itu masih lama. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita harus memiliki keunikan. Umpamanya di Kementerian Agama, saya orang kampung Pak Kiai, jauh dari peradaban kampung saya itu. Saya melihat orang-orang di Jakarta ini hebat. Dia punya pendidikan hebat, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya apalagi. Ada kawan saya 5 bahasa, Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda. Saya tidak mungkin bersaing 5 bahasa tuh. Saya pikir apa yang tidak dikerjakan orang. Oh, ternyata kasubi-kasubi itu banyak yang tidak mengerjakan, menulis di blog. Oleh karena itu saya nulis di blog. Kemudian tiap hari saya menulis setiap pagi. Itulah yang dikerjakan orang. Makanya kalau ada orasi-orasi, pasti direktur, nih saya pasien, bisa nggak? Ya bisa. Saya sudah nulis 100.000 artikel di blog saya. Saya tidak pintar, tetapi ini yang tidak dilakukan orang. Coba tanya ke Subdit itu, ada nggak yang bisa nulis setiap hari? Tidak ada. Seluruh eselon 3 di Kementerian Agama, di 10 eselon 1 tidak ada. Jadi bukan pintarnya, tetapi keunikannya. Nah, itu kira-kira begitu.
Anda nanti ceklah di blog. Ini akta hadis benih. Tadi melanjutkan Pak Profesor Mahmud tadi mengenai Quraisy. Harus ada keunikan. Jadi umpamanya kalau ada wisudawan hebat, ya, umpamanya dia pintar azan. Nah udah, Anda azan aja terus. Pokoknya orang pertemuan azan dia. Harus ada keunikan Bapak. Jadi saya kira itu. Yang kedua, yang ketiga tadi, yang dari Pak Kiai tadi, ini sebetulnya luar biasa kepada wisudawan dan wisudawan. Orang Korea Selatan, mengapa dia hebat? Karena standar hidup Korea Selatan itu melampaui Jepang. Jadi kalau orang Jepang berangkat jam 7 pagi ke kantor dan pulang jam 5 sore, maka orang Korea Selatan itu berangkat jam 6.30 dan pulang jam 6 sore. Produk-produk di Korea Selatan itu melampaui Jepang. Kalau orang Jepang masih pakai Nokia, maka orang Korea Selatan tidak ada lagi Nokia, di atasnya Nokia, dan lebih murah dari Nokia. Ya mungkin Samsung ya, pasti Korea Selatan. Dan di Korea Selatan setiap hari itu ada lonceng. Di setiap desa ada lonceng. Siapa yang berangkat paling pagi dipukul lonceng, mukul lonceng, supaya orang lain bangun. Lalu kalau pulang jam 9 malam, lonceng itu dipukul oleh orang yang paling, supaya orang lebih cepat tahu bahwa ada orang lebih cepat bangun dari saya dan berangkat kerja dan pulang lebih lama daripada saya. Standar saya bahwa kalau orang mau sukses harus bekerja di atas 10 jam setiap hari. Ternyata Pak Kiai kita ini melampaui Korea Selatan. Hari ini Pak Kiai saya sudah tobat. Saya tidak mau lagi kutip Korea Selatan. Ini terakhir saya kutip Korea Selatan. Saya akan kutip Kiai di sini. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Sartika Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Urgensi Pendidikan Menurut Quraisy. Kajian Tafsir Al-Misbah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ade Nurlatifah Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Etos Kerja Perspektif Quran Surah Al-Isra ayat 7-8. Studi komparasi antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir An-Nur. Naik Badriah Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah berdasarkan Quran Surah Ar-Rum ayat 21 perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Yulia Handayani Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Peranan Perempuan sebagai Kepala Negara. Kajian Surah An-Nisa ayat 34 Tafsir Ibnu Katsir. Nurdiyatul Zahra Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Konsep. Judul skripsi Nuzul menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Kajian Surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Sri Hayati Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Makna Akhlakul Karimah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13. Studi kajian Tafsir Al-Misbah. Cucu Komarasari Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Adab Berpakaian dalam Islam. Kajian Surah Al-A'raf ayat 26 menurut Tafsir Hamka. Sifa Adijah Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Sholat Malam dalam Surah Al-Muzammil ayat 1-6. Kajian Tafsir Ibnu Katsir. U'adatul Hasanah Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Peranan Bintang bagi Kehidupan Perspektif Mufasir Klasik dan Kontemporer. Nina Maryani Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Uswah Hasanah. Kajian Surah Al-Ahzab ayat 21 dalam Tafsir Al-Misbah. Nuri Amalia Sarjana Usuluddin. Judul skripsi Implikasi Pendidikan Sholat kepada Anak dalam Al-Quran.
kajian tematik ayat-ayat perintah sholat. Nida Maulidaniyah, sarjana usul fiqh, judul skripsi pendidikan karakter anak, kajian tafsir Al-Misbah, surah Luqman ayat 17 sampai 19. Nining Maida, sarjana usuluddin, judul skripsi makna ruh dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Misbah. Indah Sri Wulan, sarjana usuluddin, judul skripsi penciptaan manusia menurut M. Quraisy dalam tafsir Al-Misbah. Haida Susilawati, sarjana usuluddin, judul skripsi pesan syukur Luqmanul Hakim, kajian tafsir Ibnu Katsir surah Luqman ayat 12 dan 14. Dida Solida, sarjana usuluddin, judul skripsi pandangan Ibnu Katsir tentang efektivitas waktu, kajian tafsir surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Anis Aisyah, sarjana usuluddin, judul skripsi zikir menurut surah Al-Baqarah ayat 152. Juju Siti Julaiha, sarjana usuluddin, judul skripsi makna khalifah dalam Al-Quran, kajian tafsir Al-Misbah surah Al-Baqarah ayat 30. Reni Badrian, sarjana usuluddin, judul skripsi etika anak terhadap orang tua dalam Al-Quran, kajian surah Al-Isra ayat 24. Iis Kurniasi, sarjana usuluddin, judul skripsi hak politik perempuan dalam Al-Quran, kajian tafsir Al-Misbah surah At-Taubah ayat 71. Mila Siti Miratus Sadia, sarjana usuluddin, judul skripsi hikmah dibalik kewajiban menutup aurat dalam Al-Quran, kajian tafsir surah Al-Lahab ayat 59. Berikutnya wisudawan putra Burhanuddin, sarjana usuluddin, judul skripsi konsep bahagia dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 11, perspektif M. Quraisy. Dari Iskandar, sarjana usuluddin, judul skripsi konsepsi sedekah dalam Al-Quran, kajian surah Al-Baqarah ayat 261-268 menurut Quraisy dalam tafsir Al-Misbah. Heri Suhaili, sarjana usuluddin, judul skripsi musibah menurut penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Dadan Ramdhani, sarjana usuluddin, judul skripsi konsep kemusyrikan dalam surah Al-An'am ayat 100, kajian tafsir Al-Misbah. M. Amin Qutbi, sarjana usuluddin, judul skripsi kolusi dan nepotisme menurut Al-Quran surah Al-Imran ayat 161, kajian tafsir An-Nur. Nadiansa, sarjana usuluddin, judul skripsi penafsiran Al-Qurtubi tentang sabar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, 155 dan 177. Suhedi, sarjana usuluddin, judul skripsi hikmah sholat dalam perspektif Al-Quran, kajian surah Al-Ankabut ayat 45. Kustiani Nurjamil, sarjana usuluddin, judul skripsi seni musik menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Uus Mulyadi, sarjana usuluddin, judul skripsi makna dan implikasi sholat khusyuk dalam meraih kebahagiaan, kajian tafsir surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Asep Rojali, sarjana usuluddin, judul skripsi syukur dalam surah Ibrahim ayat 7, studi komparatif tafsir Jami'ul Ahkam Al-Quran dan tafsir Al-Misbah. Royana, sarjana usuluddin, judul skripsi
konsep wudu menurut Al-Quran, kajian surah Al-Maidah ayat 6 menurut Qores Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Wahyudin Sarjana Usuluddin, judul skripsi analisis terhadap integritas Said Qutb tentang nasi dan mansuh dalam Al-Quran, kajian tafsir fi Zilalil Quran surah Al-Baqarah ayat 106 dan 144. Abdul Munawar Sarjana Usuluddin, judul skripsi konsep takdir menurut Al-Quran dalam pandangan paham Jabariyah versus paham Qadariyah. Heru Rotikin Sarjana Usuluddin, judul skripsi penafsiran Muhammad Qores Shihab tentang jihad pada ayat-ayat Makkiyah, analisis tafsir Al-Misbah. Oman Abdurrahman Sarjana Usuluddin, judul skripsi makna kiamat dalam Quran surah Az-Zalzal, tafsir Al-Misbah. Ibnu Sadiqin Sarjana Usuluddin, judul skripsi pandangan Al-Quran tentang iblis dan karakteristiknya, tafsir Al-Misbah, kajian surah Al-Baqarah ayat 34. Mustafa Sarjana Usuluddin, judul skripsi ayat-ayat mutasyabihat menurut Ibnu Katsir. Ajang Saifullah Sarjana Usuluddin, judul skripsi lebah madu dalam perspektif Mahtawi Jauhari dan Harun Yahya studi analisis surah An-Nahl ayat 68-69. Dede Imron Rosadi Sarjana Usuluddin, judul skripsi konsep tobat dosa syirik dalam Al-Quran menurut Buya Hamka, kajian surah An-Nisa ayat 48 dan surah Al-Mu'min ayat 3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta menimbang 1. Bahwa wisudawan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin yang berprestasi perlu diberikan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. 2. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan sebagai wisudawan terbaik. 3. Sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil studi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin tentang wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2015. Kedua, menyatakan penghargaan kepada wisudawan terbaik program sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Purwakarta tanggal 10 Desember 2015, Ketua STAI Al-Muhajirin Dr. Randa Haja Ismarfu'ah MA ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin tentang wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2015 ditetapkan diraih oleh saudari Nina Mariani SUD, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir.
Kepadanya dipersilakan untuk maju ke depan. Dan nanti sekaligus memberikan prakata mewakili wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati sihah wassalam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah, khususnya nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul menghadiri upacara wisuda yang pertama di Balai Cita Resmi Purwakarta. Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Al-Muhajirin, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Al-Muhajirin, yang terhormat Ibu Ketua STAI Al-Muhajirin, yang terhormat para dosen dan karyawan STAI Al-Muhajirin yang kami muliakan, ayahanda dan ibunda serta wali wisudawan STAI Al-Muhajirin, yang terhormat pula para tamu undangan, rekan wisudawan serta seluruh hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan saya berdiri mewakili para wisudawan untuk menyampaikan sambutan-sambutan. Hadirin rahimakumullah, STAI Al-Muhajirin adalah rumah kami. Sekian lama kami menuntut ilmu, berinteraksi, belajar, berdiskusi dan mengabdi kepada masyarakat demi mewujudkan visi dan misi Yayasan Al-Muhajirin melalui STAI Al-Muhajirin. STAI Al-Muhajirin lah yang menjadikan siapa kami hari ini yang berdiri di sini sebagai wisudawan STAI Al-Muhajirin. Maka izinkanlah kami mengucapkan selamat wisuda kepada seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia hari ini. Saya yakin ini adalah salah satu pencapaian besar dalam perjalanan hidup kita. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga kepada segenap sivitas akademikas STAI Al-Muhajirin yang telah membimbing, membantu dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual selama kami mengenyam pendidikan di STAI Al-Muhajirin. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semuanya atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan kami selama kami menuntut ilmu di STAI Al-Muhajirin. Janji wisudawan wisudawati. Kami lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta
berjanji untuk senantiasa satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi norma-norma ilmu dan budaya yang beretika. Dua, melaksanakan kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, dengan setulus hati. Tiga, menjunjung tinggi nama baik alma mater Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin sebagai benteng akademis yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat, bersikap setia terhadap pengabdian dan disiplin ilmu secara istiqomah yang dinamis. Lima, bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan ilmu demi kejayaan Islam, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala jami'il mahamid man bihi tufarrajul qurub wa tukshafu syada'id wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna, rabbana faqihna, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma'. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslihna fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta tahun 2015 ditutup. Di benakmu tersimpan sejuta angan, di matamu tersimpan sejuta harapan, di hatimu tersimpan sejuta impian. Engkaulah sang kiai. Waktumu kau habiskan untuk merajut asa, fikirmu kau curahkan untuk meraih
bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.